Wah, akhirnya setelah aku melewati semua uji nyali di filmnya Merah Putih One for All kemarin, ternyata gue udah menonton sebuah film anime yang jauh lebih profesional dan udah punya nama serta fanbase-nya udah banyak banget di seluruh dunia, terutama di negara kita Wakanda ini ya, yaitu adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Infinity Castle The Movie. Sebagai otaku sejati ya, akhirnya mata gua, jiwa gua, bahkan raga gua udah aman men, karena obatnya adalah Demon Slayer. Hinokami Kagura. さあ始めようか。 Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya kemarin tuh aku udah menonton sebuah film anime yang bisa dibilang sebagai bentuk penyembuhan gua ketika gua udah menonton sebuah filmnya Merah Putih One for All. Jujur ya, itu film ya yang Merah Putih kemarin. Wah, itu gua ketika nonton itu 4K punya ya, Disney, anime Jepang, Attack on Titan, semuanya Gundam. Sungkem pak melihat animasi kita yang satu ini. Udah Oscar punya tuh pak. Gue yakin tuh Merah Putih One for All pasti akan menang Oscar. Demon Slayer kalah cuy, gak apa-apa ya. Gue capek pak, gue capek aduh. Oke, tapi keesokan harinya aku tuh udah dapat sebuah tiket nonton untuk animenya Demon Slayer Kimetsu no Yaiba untuk the movie-nya Infinity Castle. Dan jujur, aku nonton anime ini hanya sebagai bentuk penyembuhan gua setelah menonton filmnya Merah Putih One for All, karena saking hancurnya pak astaga. Jadi ya mata gua, raga gua, bahkan jiwa gua butuh sebuah healing, oke? Dan juga gua nggak mau koma tentang filmnya Merah Putih One for All karena saking hancurnya pak. Aduh astaga, udah grafik PS1 nggak jadi bahkan. Dan plot cerita juga, wah aduh ampun-ampunan pak. Tapi ya aku mau disclaimer dulu mengenai film anime yang satu ini, karena aku bukan fanbase-nya untuk animenya Demon Slayer. Oke, karena jujur ya, aku udah pernah nonton, cuman aku masih stuck di scene keduanya yang berjudul The Mugen Train. Itu pun meski plot cerita juga belum kelar men. Dan gue masih ingat, gue stuck ke episode kedua ya. Bahkan movie-nya Demon Slayer pun juga gue gak pernah nonton. Makanya untuk pertama kalinya aku nonton untuk movie-nya yang satu ini berjudul The Infinity Castle. Oke, jadi aku ya sebagai penonton awam, awalnya ya gue tuh agak takut men, sumpah gue agak takut. Karena apa, lagi-lagi kalau gue nggak ngikutin serialnya, gue takut gue nggak bisa mengikuti semua plot ceritanya men. Ya biasanya ya kalau ada sebuah anime movie biasanya akan nyambung ke serial aslinya cuy, antara meski bentuk timeline atau plot cerita ataupun sebuah flashback yang lebih gokil, gue nggak tahu ya. Karena gini, kalau kita ngomongin sebuah movie anime tapi yang nggak nyambung ke serialnya, itu adalah Naruto men. Yang pertamanya kecil, yang kedua versi Shippuden, yang dimana semua movie mereka itu nggak nyambung kepada serialnya coy. Jadi ya gue ketika nonton juga masih oke aja, dan juga masih aman lah ya. Bahkan sekelas One Piece aja, untuk One Piece ya, One Piece movie yang aku tonton cuman One Piece set, karena kebetulan saat itu ada sebuah posternya ya, dimana ada foto Luffy sama Shanks pak. Udah gitu aja. Tapi kalau ngomong soal serialnya ya gue nggak ngikutin banget gitu loh. Nah itu pak, makanya kalau ngomong soal anime ya, aku tuh suka anime seperti JoJo Bizarre Adventure. Wah itu JoJo bagus banget pak. JoJo dengan tema-tema aksi dan juga ada stunnya. Wah itu gokil sih. Setiap serialnya bagus kecuali Evangeline ya. Tapi yang paling gue suka itu adalah Jotaro Kujo sama Joseph Joestar. Wah siap, anjir lah. Itu gue berharap ya ada sebuah sequelnya, karena gue nunggu banget Jojo yang versi ini, yang Jojo Leon ya, Jojo Leon sama Jojo yang nanti udah pindah universe alternatif. Itulah ya, pokoknya sebuah soft reboot lah buat anime Jojo. Oke, kemudian nextnya ada Naruto masalah ya. Naruto tuh dari kecil pak, dari zaman-zaman Global TV, zaman-zamannya masih dubbing Indonesia semua. Wah itu adalah anime paling the best yang pernah gua tonton sih Naruto ya. Habis itu ya Inuyasha, Samurai X, Kenshin. Gila.
Nah, sekarang kita beralih kepada movie-nya Demon Slayer. Jujur ya, untuk MC-nya si Tanjiro itu sendiri untuk porsinya makin dikit banget di animasi ini ya, karena movie anime ini lebih fokus kepada semua perlaman tokoh-tokoh untuk berbagai macam villain-villainnya. Contoh adalah si Akaza, yang kedua adalah big bad villainnya di anime ini, yaitu adalah Muzan Kibutsuji. Oke, kalau kita ngomong soal si tokoh Muzan ini ya, seingatku Muzan ini udah pernah muncul ke serial animenya, tepatnya kalau nggak salah ya di season pertama. Ketika saat itu Tanjiro dan juga adiknya gak sengaja ketemu sama si Muzan ini pak, dan bahkan tampilannya juga masih misterius men, pakai topi putih dan juga pakai jas hitam dan celana putih, dan juga mukanya itu cool dan dingin banget sih, pokoknya seperti kayak ya cowok-cowok cool Jepang yang lainnya lah ya. Tapi ketika di versi movie ini gua nggak tahu ya bagaimana plotnya Muzan seperti apa, tapi ketika di movie ini Muzan udah tampil sebagai iblis yang paling mengerikan, dan juga gimmicknya wah gokil banget sih Muzan ya, gokil sih. Karena bisa gua katakan mungkin saja Muzan ini adalah iblis level pertama, tingkat pertama, karena kan cuy di arc-nya Demon Slayer setiap iblis itu ada semua tingkatannya dan juga levelnya masing-masing cuy, dan sepertinya Muzan ini adalah level pertama, tingkat pertama. Mungkin gua nggak tahu ya karena gua nggak ngikutin anime sama sekali untuk serialnya, karena gue masih stuck kepada scene kedua. Tapi yang jelas untuk Muzan ini sepertinya dia udah berada ke tingkat level yang pertama, karena pas gua tonton ternyata Muzan ini masih berada di sebuah jantung hidup itu, yang dimana dia berusaha untuk balik kembali cuy. Nah gue nggak tahu ya bagaimana plot Muzan seperti apa di versi serialnya, tapi kalau mungkin buat kamu nih yang para fansnya Demon Slayer ya, mungkin bisa tolong tambahkan di kolom komen aja, karena abis ini aku akan rewatch kembali dengan serial Demon Slayer sampai kepada scene kelima di platform Netflix cuy. Oke, kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai plot ceritanya. Jujur awal ketika aku mau menonton semua anime yang satu ini, aku tuh takut bahwa aku nggak akan bisa mengikuti semua plot ceritanya men. Tapi lagi-lagi ketika aku pas tonton hasilnya selama 3 jam aku nonton, wah itu penuh aksi, brutal, darah di mana-mana, dan untuk efek tebas pedangnya, oh itu enak banget di mata men, kayak seolah-olah itu sebuah manga versi hidup men. Wah gokil, gila-gila. Dan juga gini men, apa namanya, untuk plot ceritanya aku sebagai penonton awam jujur masih bisa mengikuti, karena ternyata semua plot story-nya masih ada background masing-masing pak. Contoh ada villain iblis di mana yang bawa kipas besi, apa namanya gue lupa, yang bawa kipas tuh itu wah itu gokil men. Itulah villain iblis yang bisa dibilang cukup epic, cukup keren. Tapi gue nggak tahu ya, gue lupa sama namanya. Cuman ketika dia bawa kipas besi itu yang potong setelah gila sih wah. Kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai Tanjiro sebagai tokoh utamanya. Mohon maaf men, untuk Tanjiro cuman gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan jurus, dan juga ya dalam bentuk skill dan juga bagaimana bentuk monolognya sebagai tokoh utama ya. Mohon maaf, dia masih stuck di situ saja, nggak ada kalian begitu OP atau bagaimana. Well, untuk Tanjiro gua agak kecewa sih, karena lagi-lagi kan untuk MC-nya itu adalah dia men. MC-nya Demon Slayer itu ada dia. Makanya pas gue ketika nonton ini adalah anime apa ya, kok dia dikit banget bagaimana bentuk background karakternya, dan juga bagaimana bentuk ketika dia menyerang segala macam, kayak dikit banget cuy, kayak dikit banget. Seolah-olah movie ini hanya fokus kepada semua development villain-villainnya, bukan dengan tokoh utamanya pak, tapi yang mengenai semua tokoh-tokoh korps pemburu hantu yang lainnya. Contoh seperti yang apa, yang ada putih dan juga baik gede, siapa namanya gue lupa tuh, yang gede dan juga putih serta perawakannya itu tinggi banget, gue lupa sama namanya. Tapi jelas mengenai semua anggota korps yang lainnya, wah itu keren-keren. Bahkan juga ada Zenitsu ya. Zenitsu di versi movie ini ya masih sama ya, dengan dia kelakuan yang masih lucu tapi juga ada seriusnya. Dan ada sebuah scene ketika dia ngelawan kakaknya sendiri, dimana kakaknya udah menguasai tingkat level ke-6 cuy. Dan gue suka bagaimana kasih Zenitsu ini ketika dia udah dianggap sebagai adik yang lemah, tapi ternyata dia udah se-OP itu dengan cara dia menebas pedangnya, bahkan petirnya ses. Gila cuy, wah gila. Itu adalah bentuk chemistry yang bagus banget, dan bahkan gue sebagai fans awam aja gue bisa mengikuti semua plot ceritanya, bahkan background setiap karakternya. Dan gini men, ada satu villain yang dimana gue ketika nonton itu dibuat nangis, dan lengkap banget dari awal bagaimana seperti apa dia sampai kepada dia akhirnya menjadi sosok iblis yang paling mengerikan, dan juga punya dendam kepada semua para pemburu Demon Slayer di versi ini ya.
yaitu adalah Akaza. Oke, Akaza di versi movie ini men, wah itu keren banget coy. Dia bisa gua katakan dia adalah Obito versi Demon Slayer, karena dari segi bentuk originsnya dan juga bagaimana bentuk karakternya hampir sama coy, hampir sama, bahwa dia kehilangan semua orang-orang yang dicintai dan akhirnya dia menjadi sosok iblis itu sendiri. Udah saking OP-nya, bahkan semua teknik dojo segala macam, wah itu gokil men. Bahkan Akaza ya, ketika dia tampil, gue suka sih bagaimana bentuk iblisnya gak lebay, tapi ketika pas gue lihat dia sebagai iblis di layar ya, itu semua fightnya, bahkan angle kameranya serta bagaimana bentuk animasinya itu dibuat lebih OP dan bahkan juga lebih seperti kayak villain tingkat akhir men. Karena ketika pas gue lihat dia bertarung lawan si Tanjiro dan juga berbagai macam para anggota Demon Corps yang lainnya, wah gokil sih, semua gerakan cepet banget. Bahkan ketika dia menebas semua kekuatan, gila sih, gila, gue suka sih bagaimana fight scene-nya ada si Tanjiro dan juga ngelawan si Akaza ini men, oke. Dan bahkan namanya asik loh, Akaza, gile, keren banget tuh judul. Tapi ya gue suka banget mengenai villain yang satu ini nih, yang dimana voice aktornya cocok ya, development karakternya lengkap banget dari awal sampai akhir. Dan bahkan gue sempet nangis ketika dia udah kehilangan semua tunangannya dan juga ayah mertuanya. Dan ketika dia udah mau tobat, wah dikasih sebuah wejangan segala macam ya, ala-ala anime seperti biasa. Tapi di versi ini juga lebih dalam, lebih deep. Dan gue ketika nonton adegan itu, kita semua men, semua studio nangis pak, nangis karena balik lagi plotnya berhasil membuat kita sebagai penonton juga dibuat nangis dan juga dibuat care kepada tokoh Akaza yang satu ini. Dan gue sebagai penonton juga paham kenapa dia bisa menjadi iblis yang mengerikan seperti itu, karena ada motivasinya pak, ada motivasinya dan itu jelas men. Wah gokil ya Akaza ya, yang dimana hal ini buat gue callback kepada tokohnya Obito dari franchise Naruto Shippuden. Karena gini cuy, meskipun bentuk plot dan juga bagaimana bentuk originsnya hampir sama dengan Obito yang gua kenal. Kenapa? Lagi-lagi Akaza dan juga Obito memiliki kesamaan, yang dimana mereka berdua sama-sama dimanipulasi oleh orang-orang jahat, yang dimana akhirnya mereka berubah jadi sosok iblis. Dan bahkan ketika Akaza mati, wah itu gue sebagai penonton dibuat dramatis dan juga dibuat nangis cuy. Aduh astaga, gue baru pertama kali melihat seorang villain tapi punya plot cerita yang selengkap ini pak, untuk sekelas movie anime ya, sekelas movie anime. Gue nggak tahu apakah Akaza pernah tampil ke versi serial atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas mengenai Akaza di versi movie ini aja, gue ketika nonton, wah ini villain paling the best yang pernah gue lihat. Dan bahkan gue sebagai penonton dibuat simpati pak, dibuat simpati, dan gue juga makin mengerti kenapa Akaza ini bisa menjadi villain seperti itu. Sawa, gila sih, gila. Oke ya, mengenai semua plot dan juga mengenai semua alurnya 3 jam, oke. Cuma lagi-lagi ada beberapa part-part itu dimana gua agak ngantuk sih, dimana yang pertama terlalu banyak flashback yang gak berguna men. Jujur itu bagus sih, bagus banget, tapi kalau kebanyakan itu akan jadi sebuah hal yang begitu repetitif. Oke, satu ya. Kedua, gua kira Muzan akan tampil full di sini pak, tapi ternyata Muzan tuh gantung banget sampai kepada endingnya kan. Ternyata anime ini akan dipecah menjadi beberapa arc pak, beberapa arc. Gila ya elah, gue kira si Muzan akan tampil penuh sebagai villain, tapi ternyata Muzan hanya nongkrong di sebuah jantung yang gak berguna. Ya elah, kacau. Jadi ya tapi lagi-lagi ya mungkin akan diberi sebagai arc berikutnya. Cuman gue sebagai penonton dibuat kayak merasa kayak ya elah, Muzan yang gue tunggu dari awal ternyata dia hanya tampil sebagai cameo doang pak, cameo doang. Ya ampun, ya udahlah ya. Ya gue tau sih mereka mau money milking, cuman gak gitu juga kali. Astaga, gue pikir Muzan akan tampil sebagai bentuk iblis yang mengerikan segala macam lah, atau bagaimana kayak gitu ya. Tapi ternyata men, dibuat menggantung, masih ngegantung banget nih Muzan nih. Aduh, jadi ya di movie ini yang gue dapat adalah full flashback dan juga pencari Musa yang sia-sia men. Jadi ketika mereka tuh nyari Muzan ke berbagai macam towernya di situ, itu gak nemu men, gak nemu selama 3 jam gak ketemu men. Lucu, kocak dah. Tapi lagi-lagi men, aku sebagai penonton, sebagai fans awam yang belum gitu semua serial Demon Slayer ya,
aku jadi tertarik buat nonton lagi semua serial lagi Jack, karena plotnya menarik dan juga bisa menggait semua para orang-orang awam yang belum nonton sebuah serial anime Demon Slayer yang satu ini cuy. Oke, jadi ya aku sebagai penonton dibuat puas, visualnya oke, plotnya oke, flashbacknya oke, tapi kebanyakan dan juga untuk villain si Akazanya top markot, top sebagai villain bisa bilang cukup unik, cukup badass dan juga cukup mengerikan. Oke, bagus. Oke, skor mengenai anime movie yang satu ini gue skor sekitar 9/10 men. Oke, untuk animasi ini gue skor 9/10 untuk Demon Slayer Infinity Castle the movie. Oke, mantap lah ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai anime yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Terus mengenai video kali ini guys, coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua guys. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah, karena situ juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.